Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk berbagi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya Maria Tri SPD, CGP Angkatan 6, Kota Sawah Lunto. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Tujuan pembelajaran khusus dari kegiatan ini adalah CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan, dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Pada kegiatan ini, CGP melakukan wawancara kepada 3 kepala sekolah. Berikut adalah hasil wawancara dengan kepala sekolah yang pertama. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah, saya sebagai kepala sekolah melihat dari berbagai sisi. Nilai-nilai apa yang bertentangan yang terdapat dalam kasus tersebut. Jika terdapat dua nilai kebajikan yang bertentangan, maka kasus tersebut termasuk ke dilema etika, dan apabila dalam kasus tersebut terdapat nilai benar dan salah, maka kasus tersebut merupakan bujukan moral. Pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam pengambilan keputusan di mana terdapat dua kepentingan yang sama-sama benar, saya akan mempertimbangkan hal-hal dalam kasus tersebut. Saya akan meninjau dari peraturan yang ada, nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh sekolah. Pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini? Langkah-langkah yang biasa dilakukan, yang pertama mencari tahu penyebab dari permasalahan, mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, serta melihat kepentingan yang ada dalam kasus tersebut. Selanjutnya, mengidentifikasi kasus dari berbagai sisi, berkolaborasi dengan kepala senior atau guru yang berpengalaman, dan melakukan refleksi apakah keputusan yang sudah diambil sudah sesuai dengan permasalahan atau tidak. Pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan pada kasus yang memuat dilema etika, hal yang dirasa efektif adalah kembali meninjau nilai-nilai kebajikan yang terdapat dalam kasus tersebut dan nilai kebajikan yang dipahami bersama. Pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam menghadapi kasus dilema etika adalah mencari solusi terbaik karena di sini terdapat dua kebenaran, tapi manakah yang terbaik? Pertanyaan keenam, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Dalam penyelesaian kasus dilema etika, saya melihat dari tingkat kerumitan kasusnya. Jika itu masih ringan dan bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat, saya akan segera menyelesaikannya. Namun jika terlihat rumit, maka saya perlu mengumpulkan data atau fakta terlebih dahulu dan menyelesaikannya dengan langkah-langkah yang sudah diuraikan pada nomor 3. Pertanyaan ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor yang membantu selama ini adalah kolaborasi dengan berbagai pihak yang mendukung dan pihak-pihak terkait. Pertanyaan ke-8, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman pengambilan keputusan adalah sebagai kepala sekolah perlu mempertimbangkan keputusan-keputusan yang diambil, terutama untuk kasus-kasus yang memuat dilema etika.
Selanjutnya, hasil wawancara dengan kepala sekolah yang kedua. Untuk pertanyaan pertama, jawaban dari kepala sekolah yang kedua yaitunya, jika saya merasa tidak ada melanggar hukum, berarti permasalahan itu saya anggap dilema etika. Dan sebaiknya jika ada pelanggaran hukum, maka kasus tersebut adalah bujukan moral. Untuk pertanyaan yang kedua, dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, saya terlebih dahulu mengkaji baik buruk dari kedua hal yang terdapat pada kasus tersebut karena sama-sama harus dipilih. Untuk pertanyaan ketiga, jawaban dari kepala sekolah yang kedua yaitunya langkah yang digunakan adalah melindungi permasalahan tersebut, mendiskusikan dengan teman, serta mengambil keputusan. Pertanyaan yang keempat, hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah berbagi permasalahan dengan teman yang lebih berpengalaman. Pertanyaan yang kelima, hal yang menjadi tantangan adalah jika permasalahan tersebut melibatkan dua orang. Dalam artian, kepala sekolah tersebut khawatir jika seakan-akan nanti keputusannya menunjukkan keberpihakan pada salah seorang. Pertanyaan keenam, untuk tata kala atau waktu dalam mengambil keputusan, prosedur yang biasa dilakukan adalah melakukan perenungan, mengidentifikasi beberapa hal seperti fakta, alasan, bagaimana yang seharusnya, apa yang bisa diperbaiki, dan mencoba membuat beberapa pilihan serta mendiskusikan dengan pihak internal sekolah sebelum membuat keputusan. Untuk pertanyaan yang ketujuh, yaitunya faktor yang membantu dalam pengambilan keputusan, yaitunya kegiatan mengidentifikasi permasalahan, membuat pilihan-pilihan keputusan, serta risiko dari masing-masing pilihan tersebut. Untuk pertanyaan ke-8, hal yang dapat dipetik dari pengalaman pengambilan keputusan, yaitu dalam pengambilan keputusan para permasalahan dilema etika, pilihlah nilai-nilai kebajikannya yang lebih banyak. Selanjutnya, kita lihat hasil wawancara dengan kepala sekolah yang ketiga. Dengan pertanyaan yang pertama, yaitunya bagaimana mengidentifikasi kasus yang dilema etika ataupun menunjukkan moral. Di sini, untuk mengidentifikasi kasus yang terjadi di sekolah, hal yang biasa dilakukan adalah menentukan nilai kebenaran, menentukan orang yang terlibat, mencari fakta, serta menganalisis proses yang terjadi pada kasus tersebut. Untuk pertanyaan yang kedua, dalam mengambil keputusan pada kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, hal yang biasa dilakukan adalah menganalisis nilai kebenaran kasus tersebut. Setelah dianalisis, kemudian dilanjutkan dengan menentukan nilai kebenaran yang benar-benar diperlukan dan memberikan dampak luas kepada seluruh aspek. Selanjutnya, membuat keputusan yang bisa mewadahi kedua nilai kebenaran pada kasus tersebut. Untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu langkah-langkah yang biasa dilakukan dalam pengambilan keputusan selama ini. Yang pertama, mencari penyebab, kemudian mengidentifikasi yang terlibat, melihat kepentingan yang ada, menentukan nilai kebenaran, mengidentifikasi kasus dari berbagai aspek, mencari masukan atau referensi dalam mengambil keputusan, dan melakukan refleksi. Dalam pengambilan keputusan pada kasus yang memuat dilema etika, hal yang paling efektif adalah menentukan nilai kebenaran yang terjadi. Hal ini sebagai sumber dari keputusan yang akan diambil, nilai kebenaran yang bertentangan akan menjadi poin utama dalam pengambilan keputusan. Pertanyaan yang kelima, tantangan yang terberat dalam pengambilan keputusan yaitunya menentukan nilai kebenaran mana yang harus diutamakan. Sebab dalam keputusan harus benar-benar dapat memberikan kebaikan bagi pihak yang bertentangan. Untuk pertanyaan yang keenam, yaitu dalam penyelesaian kasus di sekolah biasanya tidak memiliki jadwal yang tetap, tapi setiap ada kasus yang muncul selalu diselesaikan secepat mungkin. Dalam penyelesaian kasus di sekolah, banyak faktor yang mendukung dalam pengambilan keputusan. Di antaranya, kolega yang selalu berpikiran positif, kemudian memiliki komitmen untuk maju, serta menjadikan sekolah sebagai rumah keduanya. Pembelajaran yang dapat dipetik yaitunya dalam pengambilan keputusan harus benar-benar menganalisis kasus yang ada dan menentukan langkah yang tepat dalam menganalisis serta membuat keputusan yang paling ideal yang bisa diambil. Sebab pada kasus dilema etika, nilai yang dikaji adalah nilai benar dan benar. Setelah kita mendapatkan hasil dari wawancara dari 3 orang kepala sekolah, maka kita laksanakan analisis terhadap hasil wawancara tersebut.
Berikut hasil analisis wawancara yang telah dilaksanakan. Untuk menganalisis hasil wawancara tersebut, kita menggunakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan yang mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara dibandingkan dengan hal yang sudah dipelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian yang didapatkan. Hal menarik yang muncul dari wawancara yang telah dilakukan adalah kepala sekolah menganalisis nilai-nilai yang terdapat dalam kasus dilema etika. Selanjutnya, kepala sekolah melakukan koordinasi atau membicarakan permasalahan dengan kolega atau rekan sejawat untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Kemudian, kepala sekolah juga mempertimbangkan baik dan buruk serta risiko dari keputusan yang diambil. Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara di atas, maka para pimpinan di sekolah tersebut sudah menerapkan beberapa konsep dari 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah. Pertanyaan yang kedua, bagaimana hasil wawancara antara 2 atau 3 pimpinan? Apakah ada sebuah persamaan atau perbedaan? Persamaan antara pendapat dari ketiga pimpinan tersebut adalah beliau sama-sama mencari dan mengumpulkan fakta dari kasus yang ada agar dapat membuat keputusan yang tepat. Beliau juga melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait ataupun yang percayai. Selanjutnya, beliau juga mempertimbangkan dengan seksama keputusan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Perbedaannya, penggunaan prinsip yang lebih dominan, di mana kepala sekolah yang pertama tampak lebih menggunakan prinsip berpikir berbasis aturan. Kepala sekolah melakukan perlindungan untuk lebih memahami permasalahan atau kasus yang terjadi. Hal ini tampak menonjol pada cara kepala sekolah yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalankan pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Rencana ke depan para pimpinan adalah dalam pengambilan keputusan-keputusan terutama yang memuat dilema etika, para pimpinan akan berpedoman kepada 4 paradigma, 3 prinsip, dan melakukan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Agar dapat mengukur keefektifan pengambilan keputusan, maka pimpinan akan memastikan uji benar atau salah sudah dilakukan dengan baik, kemudian pimpinan juga dapat melakukan refleksi kembali keputusan yang sudah dibuat tersebut. Pertanyaan keempat, bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika dalam lingkungan Anda, baik kepada murid, kolega, dan kapan diterapkan? Dalam penerapan pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, saya akan mulai menerapkannya di kelas saya, terutama pada kasus yang melibatkan anak didik, kemudian berusaha membantu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus yang terjadi di sekolah lainnya, baik permasalahan dalam pekerjaan, maupun permasalahan dengan rekan sejawat. Saya akan mulai menerapkan segera mungkin dengan berpedoman kepada 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 langkah. Selanjutnya, untuk analisis bagian teknis. Di sini, saya menyusun hasil wawancara dalam bentuk narasi dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Selanjutnya, analisis yang masih terkait dengan teknis. Di sini durasi, waktu, atau panjang tulisan. Di sini untuk panjang tulisan, saya memperhatikan kriteria penilaian yang terdapat pada LMS untuk penilaian tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 ini. Berikut adalah daftar tugas atau checklist refleksi wawancara. Di sini terdapat beberapa tugas yang merupakan pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk menganalisis hasil wawancara yang sudah dilaksanakan. Di sini terdapat ada atau tidak ada, di sini sudah dilaksanakan beberapa pertanyaan-pertanyaan untuk menganalisis hasil wawancara tersebut sehingga di sini ada semuanya. Demikianlah tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.